angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dianggap sudah sangat serius dan pada taraf membahayakan. Membahayakan itu bisa dimaknai macam-macam, tapi intinya adalah ini persoalan yang harus segera dicari solusinya agar tidak terus terjadi atau bahkan meningkat. Nah, secara umum aja Anda melihat kekerasan seksual terutama di kalangan masyarakat dan perguruan tinggi. Terima kasih Bang Andi. Ketika kita bicara masalah kekerasan seksual, mungkin beberapa tahun ini memang banyak yang menyampaikan darurat kekerasan. Tapi secara umum kami sampaikan kekerasan ini kan seperti fenomena gunung es ya. Kalau kami melihat dari survei pengalaman hidup perempuan nasional dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, secara prevalensi kekerasan itu menurun. Namun yang meningkat tidak terlepas dari kasus yang terungkap. Karena apa? Karena regulasi kebijakan sudah hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban. Ini mungkin merupakan salah satu korban berani melapor. Kemudian juga terkait di masyarakat sudah menganggap tidak lagi stigma. Kemudian di kampus juga kenapa menjadi tinggi? Karena tidak terlepas juga kami menyampaikan terima kasih juga dengan Permendikbudristek karena lahirnya Permendikbudristek 30 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual yang diikuti dengan pembentukan Satgas PPKS. Nah, ini juga ada ruang bagi korban untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Baik, kalau kita lihat spesifik perguruan tinggi ya. Dari pemahaman kementerian ya PPPA itu faktor-faktor apa yang membuat terjadinya kekerasan seksual di kampus-kampus? Kalau kami melihat kalau data detail terkait dengan perguruan tinggi itu kan ada di Kemendikbudristek ya. Kalau di kami data terkait dengan kekerasan seksual ini tidak terlepas bagi kampus yang melaporkan ke UPTD karena kami terintegrasinya dengan UPTD PPA. Kalau dengan kampus ya ini baru kita bicarakan dengan Pak Menteri, kita duduk bersama bagaimana terintegrasi dengan Simponi PPA kami. Kalau kami melihat kasus kekerasan yang kami dampingi selama ini ketika itu terintegrasi dengan kami, itu tidak terlepas relasi kuasa. Ya tadi juga sudah disampaikan tidak terlepas dari relasi kuasa dan inilah yang menjadi permasalahan dalam penanganan untuk kita memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Kami ingat sekali pada waktu ini mungkin 1 tahun yang lalu itu terjadi di perguruan tinggi juga ya karena relasi kuasa pastilah yang korban justru mengalami stigma. Kasus itu sudah di SP3 kan, kita hidupkan kembali, kita P21 kan, itu kita datang bersama Kompolnas, kami tentu tidak bisa menangani sendiri terkait dengan kasus-kasus ini, kami hadir dengan Kompolnas di salah satu kampus, salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini dengan Komjak, juga untuk kita memberikan keadilan kepada korban, demikian juga kepada efek jerah kepada pelaku. Kalau misalnya seperti kampus itu ada relasi kuasa, kalau korban tidak berani melapor, kasus yang sama akan terus berulang. Makanya tagline tadi, kita muda, kita peduli, kalau saya tidak salah juga, kita jangan bungkam. Nah itu adalah hal yang luar biasa untuk kita berani bersuara, untuk kita memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku.